Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian dimanapun berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mencurahkan banyak kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki yang lapang. Kemudian salawat berkuntumkan salam, marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir, dan semoga kita dicap sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kami ingin mencoba menyampaikan terkait kesehatan dalam perspektif Islam. Sahabat sekalian, dalam khasanah Islam ada dua terminologi yang digunakan untuk mengartikan kesehatan. Yang pertama ialah as-sihah dan yang kedua adalah al-afiyat. Para ulama menafsirkan terkait dua terminologi ini. As-sihah merupakan kesehatan yang meliputi sehat jasmani, raga, atau anggota badan kita. Kemudian yang al-afiyat ialah kesehatan yang meliputi rohani atau batini. Sahabat sekalian, as-sihah dan al-afiyat sangat ditentukan oleh apa yang kita makan. Kesehatan jasmani atau rohani akan terganggu apabila kita tidak menjaga pola makan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagimu. Sahabat sekalian, dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga makanan kita, untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Halal dan baik bentuk zatnya maupun dalam proses memperolehnya. Kemudian di ayat tersebut janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan ialah musuh nyata bagi kita. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang memasuki rumahnya dengan mengucapkan lafaz Allah, kemudian ia makan dengan melafazkan Allah, maka syaitan berkata, tidak ada rumah dan makan malam untuk kita. Namun, ketika seseorang memasuk rumahnya dan makan tanpa menyebut asma Allah, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, ada tempat menginap dan makan malam gratis. Sahabat sekalian,
Dalam Islam kita selalu diajarkan untuk membaca basmalah ketika kita hendak makan dan minum, dan mengucapkan hamdalah ketika selesai. Namun apabila kita terlupa, maka kita diperbolehkan atau kita diajarkan untuk membaca bismillah awwalu wa akhiru ketika kita mengingatnya. Sahabat sekalian, pentingnya membaca basmalah dan menggunakan tangan kanan ialah agar kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Selain itu adalah agar kita mendapatkan keberkahan, yang nanti keberkahan itu akan menimbulkan kebaikan pada diri kita yang berupa kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Sahabat sekalian, mungkin kita sering atau terkadang lupa saat keasyikan ngobrol, kemudian kita makan sesuatu tanpa menyebut basmalah. Nah, Rasulullah juga mengajarkan kita apabila kita lupa, maka hendaklah kita membaca bismillah awwalu wa akhiruhu. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang pemuda yang sedang makan namun lupa membaca basmalah. Ketika tinggal 2 suap terakhir, pemuda itu ingat, kemudian dia langsung membaca bismillah awwalu wa akhiruhu. Rasulullah SAW melihat itu pun tersenyum karena syaitan memuntahkan isi perutnya. Nah, sahabat sekalian, dari firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, marilah kita untuk selalu senantiasa mengingat dan menjaga terus agar supaya kita makan dan minum mengucap basmalah, agar kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dan supaya kita mendapatkan keberkahan apa yang kita makan. Semoga keberkahan itu berimplikasi pada diri kita menjadi diri yang sehat jasmani dan sehat rohani. Sahabat sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi pengingat bagi kita dan kita dapat mengamalkannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.